kawan Magista. Pada gelaran Indonesia Grand Prix Gold 2011 atau yang sekarang kita kenal sebagai kejuaraan Indonesia Master, sektor tunggal putra patut berbangga. Karena kala itu Indonesia berhasil mengirimkan 4 wakil atau 4 nama di semifinal kejuaraan Super 500 tersebut. Dan yang paling mengagetkan adalah munculnya sang juara baru yang memiliki umur paling muda di antara 4 semifinalis lainnya. Ya siapa lagi dia kalau bukan Hayam Rumbaka. Lantas, kemanakah sang jawara ini sekarang? Hayam Rumbaka adalah pemain kelahiran Kulon Progo 22 Oktober 1988 silam. Dirinya memang sudah menyukai olahraga tepak bulu ini sejak kecil. Hingga sang paman yang melihat minat dan bakat Hayam, akhirnya memutuskan untuk memasukkannya ke salah satu PB di Sleman yaitu PB Pancing Sembada. 2 tahun menimba ilmu di sana, Hayam akhirnya pindah ke klub di daerah Tasikmalaya. Entah apa nama klubnya di sana, yang pasti Hayam pulang kembali ke Jogja saat dirinya menginjak kelas 2 sekolah menengah pertama. Hayam yang masih sering mengikuti kejuaraan lokal di Yogyakarta, ternyata dirinya dipantau oleh salah satu pelatih di klub PB Jarum. Jadi, karena cara masuk PB Jarum ini kan bisa lewat audisi maupun jalur prestasi, nah Hayam ini berhasil masuk ke jalur prestasi sekitar tahun 2005. Di PB Jarum ini, prestasi Hayam tidak langsung melesat ya guys. Dirinya sempat menjadi runner-up Milo Junior 2006 dan perempat final Indonesia Challenge 2007. Barulah di sekitar tahun 2009, nama Hayam Rumbaka mulai dikenal nasional ketika dirinya menjuarai ajang seperti Sirnas hingga Indonesia Challenge. Dan puncaknya bersama PB Jarum adalah pada tahun 2010 saat Hayam berhasil menjadi finalis Indonesia Grand Prix dan menjuarai India Open. Mungkin kedua prestasi ini yang membuat Hayam bisa masuk ke pelatnas ya guys. Karena dilansir dari wikipedia.org, tahun pertama di pelatnas, Hayam langsung membuktikan kepada dunia dengan menjuarai Indonesia Grand Prix Gold atau yang sekarang disebut Indonesia Master setelah mengalahkan rekan senegara dari seangkatannya Tommy Sugiarto. Permainannya yang ofensif dengan smashannya yang keras membuat BL Indonesia sempat menjulukinya sebagai The Next Taufik Hidayat. Belum lagi kecepatan Hayam dalam bermain net. Hampir setiap lawan yang beradu net dengannya selalu mampu disambar oleh pemain setinggi 182 cm ini. Namun, sayangnya, prestasinya ya cuma mentok di Indonesia Grand Prix Gold ini. Dirinya sempat 4 kali menjadi finalis di ajang ini dan baru sekali menjuarainya. Ajang lain yang mampu Hayam juarai hanyalah sekelas Vietnam Open. Dirinya lebih sering kalah di babak awal maupun kalah ketika bertemu dengan seniornya. Lagian, Hayam kan juga baru tumbuh di masa kemasan seperti Lee Chong Wei maupun Lin Dan. So, menurutku sih mentoknya prestasi Hayam ini bukan sepenuhnya karena dia, melainkan karena memang Hayam ini tumbuh di era kemasan tunggal putra Cina dan Malaysia ini. Hingga pada pertengahan 2014, tepatnya setelah ajang Thomas dan Uber Cup, PBSI dengan berat hati harus merombak susunan pemain di pelatnas guna menghadapi Olimpiade Rio setahun mendatang. Nama Hayam Rumbaka bersama pemain seperti Sony Dwi Kunchoro, Maria Febe, hingga Agripina Primah Ramanto Putra harus menjadi bagian dari perombakan tersebut alias harus keluar dari pelatnas. Hayam pun dengan berat hati harus berpisah dengan Bellatrix Manuputi yang kala itu merupakan kekasih hati dari Hayam Rumbaka. Disinilah hebatnya PB Jarum yang selalu memperhatikan dan mau menerima kembali pemain yang keluar dari pelatnas. Biasanya mereka ditawarin bisa untuk jadi admin, pelatih, maupun lawan sparring di klub yang bermarkas di Kudus ini. Hayam Rumbaka pun memilih untuk menjadi pelatih sektor tunggal remaja U15 dan U17 pada tahun 2018 setelah dirinya memutuskan pensiun karena cedera berkepanjangan di tahun 2015. Saat ini Hayam sudah memiliki seorang istri yang cantik dan seorang anak yang tampan. Dirinya pun tak jarang membagikan kenangan maupun momen-momen bersama keluarga di media sosialnya.